Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita, kajian hadis bersambung. Insya Allah hari ini pertemuan yang terakhir, bab agama adalah nasihat. Rasulullah SAW bersabda, wa ammatihim, bahwa nasihat itu untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Apa maksudnya nasihat untuk seluruh kaum muslimin secara umum? Saya ambilkan penjelasan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, wa amma nasihatu ammatil muslimin, adapun nasihat untuk seluruh kaum muslimin, fa irsyaduhum lima solihihim, yang pertama memberikan petunjuk kepada mereka yang membawa kemaslahatan untuk mereka fi akhiratihim wa dunyahum, di dalam perkara dunia dan akhirat. Yang pertama, ya, bahwa yang dimaksud dengan nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah memberikan petunjuk, ya, demi kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan orang banyak, ya, menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Nah, ini adalah cerminan seorang muslim yang kaya dengan prestasi, yang kaya dengan karyanya, yang bermanfaat, yang membawa kemaslahatan bagi hajat hidup orang banyak, baik urusan dunia maupun akhirat. Apa saja, Pak? Ya, apa saja. Tidak harus orang memberi petunjuk itu dia harus alumni pesantren, harus nyantri. Tidak. Dan tidak harus orang yang memberikan petunjuk itu harus jadi ustadz dulu, atau jadi ustazah, atau jadi guru. Enggak, ya. Semua orang bisa memberikan petunjuk yang mengandung kebaikan dan kemanfaatan. Kita ambil contoh. Panjenengan ahli di bidang kelistrikan, ya, atau mungkin elektro. Teman kita atau saudara kita muslim, dia ini sangat buta tentang masalah listrik, masalah elektro, ya. Nah, berkali-kali dia pasang listrik selalu bermasalah, jaringannya bermasalah, ya, kemudian elektronya bermasalah.
Maka disinilah kemudian kita tampil untuk memberikan petunjuk kepada saudara kita muslim, ini loh yang benar itu listriknya begini, ya. Nanti bisa hemat listriknya, ya. Kemudian tidak pernah jeglek, ya kan? Tidak pernah bermasalah. Ini contoh, Pak. Ya, contoh. Dan masih banyak lagi bidang-bidang yang lainnya yang bisa kita berikan, yang bisa kita ajarkan kepada orang lain yang akan membawa kebaikan untuk urusan dunianya, untuk urusan dunia. Apalagi sampai kemudian urusan akhirat, ya. Masalah agama, masalah din, masalah amal soleh, oh tambah luar biasa, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala itu yang lebih bermanfaat untuk manusia. Ini hadis familiar, ya, seringkali kita dengar. Ini manusia yang paling dicintai Allah, yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat apa saja, Pak? Umum, jangan bisa ngasih manfaat apa untuk orang lain, ya. Maka disitulah status kita menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang bisa bermanfaat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah memberikan keistimewaan dan prioritas khusus bagi orang ini. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la an amshi ma'a akhi, andaikan saya ini berjalan bersama dengan saudaraku, saudaranya muslim maksudnya, ya, fi hajatin, untuk memenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhannya, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Nabi, min an a'takifa fi hadzal masjidi syahron, dibandingkan dengan saya ini beriktikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi, selama 1 bulan penuh. Coba, ya, ajib enggak ini? Jenengan nih punya kelonggaran waktu, punya kelonggaran tenaga, oke? Kemudian jenengan menawarkan diri sama temennya, sama saudara muslim, Mas, Pak, saya insya Allah hari Sabtu atau hari Ahad saya ini free, kosong, saya kosong waktunya, kemudian tenaga saya juga kosong, monggo jenengan kalau butuh saya siap untuk bantu. Nganterin kemana, saya antar. Membawakan apa, saya bawakan. Ngambilkan apa, saya ambilkan. Free saya, Pak. Tak usah majer, ya, tak usah majer, tak usah bayar. Nah ini Bapak Ibu semua, ya, kita menawarkan diri kepada teman kita, waktu kita longgar, kemudian tenaga kita longgar, tawarkan, ya, ayo, saya waktunya longgar, tenaga saya juga longgar, apa yang bisa saya bantu? Nah, dia butuh obat, anterin ke apotek, ya kan? Dia mau belanja ke pasar, yang biasanya istrinya yang belanja ke pasar, ini kita. Besok istri jenengan nggak usah belanja, Pak. Kita berdua belanja ke pasar, tak antar jenengan. Ini contoh, Pak. Ya. Amalan yang satu ini, Bapak Ibu semua, jenengan berjalan bersama temannya, bersama dengan saudara muslimnya untuk memenuhi kebutuhannya, itu pahalanya, nilainya lebih baik dibandingkan dengan kita beriktikaf selama 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi ini memberikan keutamaan, ya. Sholatnya saja di situ berapa pahalanya? 1000 kali dibandingkan dengan kita sholat di masjid yang lain. Itu baru sholat, Pak. Andaikan itikaf saja sehari di situ di Masjid Nabawi, pahalanya berapa itikaf? Ini sebulan lagi, di bulan Ramadan lagi itikafnya selama sebulan. Ternyata pahala itu tidaklah sebanding ketika jenengan harus berjalan atau mungkin menemani seseorang untuk memenuhi hajatnya. Ini Bapak Ibu, ajib kan? Ajib luar biasa. Yang ini terkadang ya terluput dari kita semuanya ini.
Seakan-akan bahwa amalan yang bisa mendatangkan pahala yang besar itu adalah ibadah mahdhah, ya, itikaf, sholat, puasa, ya, seakan-akan begitu. Padahal ternyata amalan-amalan yang mungkin kita anggap sepele, yang kita anggap remeh, hanya sekedar menemani saja, membantu memenuhi hajatnya teman kita, ternyata menjanjikan pahala yang besar dari semua. Ya. Nah, ini termasuk juga bagian dari memenuhi hajat, memberikan petunjuk untuk kebaikan kaum muslimin. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, waqaful adza anhum. Ini juga penting. Ya. Nasihat untuk kaum muslimin itu bermakna adalah tidak menyakiti mereka. Nih, tidak menyakiti mereka, tidak menyakiti kaum muslimin, baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Itu Bapak Ibu. Ya. Sudahlah kita ini tak bisa membantu, sudahlah kita ini tak bisa memenuhi hajatnya, menyakiti lagi. Ini tambah parah. Ada orang yang membantu, yang memenuhi hajatnya, tapi sambil menyakiti. Ada yang begitu. Ini Allah sampaikan di Al-Quran. Ada orang yang suka membantu orang, tapi sambil menyakiti, Pak. Ini hati-hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan, kamu hapuskan sedekahmu. Ini senang bantu Pak orangnya, Pak. Sedekah ke sana, bantu sana, nyantuni sana, berikan makan orang fakir miskin, menyantuni anak yatim, senang bantu, senang sedekah. Tapi apa yang terjadi? Jangan kau hapuskan sedekahmu dengan apa? Bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit sedekahmu. Dia mengatakan, "Wah, tak enak kakek. Lambek serah, saya nolongin, serah si bantu. Mun tak engkau sing bantu, mun tak engkau sing nyari aji alakoh, serah." Nah ini Pak, contohnya orangnya senang bantu, nyarikan pekerjaan, ya kan, menyatuni, masya Allah. Ya. Tapi begitu dia mendapatkan masalah, diungkitlah pemberian itu. Serah lambe, serah seano, itu begitu. Maka orang-orang yang seperti ini, dia membantu tapi menyakiti. Ya. Wal adza, dia pun juga rajin membantu tapi juga menyakiti. Ya, menyakiti. ST-nya masih? Oh masih Pak. Masih di sini. Tinggal berapa ST-nya? Ya. Kari lemaan. Kari 5. Ya sini. Tak tuku nih. Ya, tak tuku nih ST. Piro kabeh? Ya. Begitu total, ya. Dikasih uang nih. Ya. Ya engkau goblok. Nah, ini contoh Pak, ya. Dia membeli dagangannya, melariskan dagangannya, bantu dagangannya, tapi menyakiti. Goblok no. Ya kan? Loh ini Pak. Sing tepak apa? Wes gak gelem bantu, gak pernah sedekah, gak pernah menyantuni, menyakiti lagi. Nemen iki Pak. ST-nya masih enggak? Masih. Ya kono goblok, idirno. Sana blok. Astagfirullahaladzim. Tidak melariskan, tidak membantu, tambah menyakiti. Ini Pak, ada orang-orang kayak begitu. Ya? Nah ini Imam Nawawi mengatakan demikian. Termasuk nasihat untuk kaum muslimin adalah tidak menyakiti mereka dengan lisan pertama. Ya, dengan lisan Pak. Ya lisan itu kan banyak ya macamnya. Ya bisa menggibah, bisa menghina, bisa melecehkan, bisa merendahkan. Itu namanya menyakiti. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok kaum itu menghina, membuli, melecehkan,
mengolok-olok sekelompok kaum. Iya, ya. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang dihina, yang direndahkan, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Loh gitu Pak. Bisa jadi yang mengatakan goblok, ya kan, atau yang digoblokkan itu lebih baik daripada yang mengatakan goblok. Loh gitu Pak. Jadi Allah sendiri yang mengatakan demikian, bukan saya. Saya cuma membacakan kok. Gitu kan? Bisa jadi orang yang dihina, kaum yang dilecehkan itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Itu sudah fitrah Bapak Ibu semua. Gitu. Makanya jangan senang, jangan suka mengolok-olok, jangan suka meremehkan, jangan suka merendahkan. Gitu. Wes sak pinter-pintere gimana pun jenengan, sekaya-kaya pun apapun kita, sealim-alimnya apapun kita, jangan pernah merendahkan seseorang ataupun meremehkan seseorang. Oke? Lihatlah Bapak Ibu semua, ya. Contoh yang paling agung itu adalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau paling mulia, orangnya ganteng, gitu kan? Iki wis lagak ganteng, rambutnya gondrong, akhlaknya bejat, ya kan? Ternyata bukan hanya sekali Bapak Ibu, jejak rekamnya banyak. Ternyata memang suka dia tuh meremehkan orang. Bukan hanya sekali, kok dilala subhanallah, ya Allah bukakan semua, baru kali ini Allah subhanahu wa ta'ala rendahkan dia serendah-rendahnya. Ya. Nah ini Kanjeng Nabi coba lihat, ya, kepada para sahabat yang miskin, bekas budak, hitam, oke? Bekas budak, hitam, miskin, melarat, tandi pak apa. Nah, ini sahabat Nabi, dan mereka adalah sahabat Nabi dari kalangan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghidupan, tinggalnya di empernya Masjid Nabawi. Itu Ahlus Suffah. Salah satu di antara Ahlus Suffah itu ada Bilal bin Rabah. Okay. Dia kan budak, udah budak, miskin, kulitnya hitam lagi, tapi suaranya enak Pak, merdu suaranya kalau azan. Ya, nah suatu ketika Bilal ini diperlakukan secara rasis sama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari ini mungkin dia kalangan bangsawan dulunya, kemudian dia kaya, berduit, ya. Nah suatu ketika ada rapat di situ, ya, rapat dengan beberapa para sahabat. Kemudian Bilal ini usul saran, ya, ikut ngomonglah begitu. Kemudian Abu Dzar mengatakan, uskut anta ya ibna Sauda, diam kamu wahai laki-laki yang lahir dari seorang wanita yang berkulit hitam. Ini kan meremehkan Pak, merendahkan, ngenyek karo Jawa nih. Apa yang terjadi? Bilal diem. Ya kayak bapak itu dah, dia no goblok menang. Bilal juga begitu, diremehkan, diejek. Diam kamu wahai anak yang lahir dari wanita yang berkulit hitam. Diam Bilal Pak. Kemudian dia mengatakan, saya adukan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pulanglah Bilal cerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu cerita sama Rasul marah Pak. Ya. Marah, kemudian didatangi Abu Dzar Al-Ghifari, ditanyakan, apa benar Abu Dzar Al-Ghifari apa yang dikatakan oleh Bilal? Betul ya Rasulullah. Maka kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, innaka fi kamruun jahiliyah, sesungguhnya dalam dirimu wahai Abu Dzar itu ada bibit-bibit jahiliyah. Rasisme itu bibit jahiliyah Pak. Ya. Maka apa yang terjadi ketika Kanjeng Nabi mengatakan demikian kepada Abu Dzar, maka kemudian Abu Dzar kemudian membelakangi dan membuntuti Bilal ketika keluar. Dia mengatakan, wahai Bilal, tunggu, ya, tunggu. Maka sebagai bentuk aku ini menebus kesalahanku, maka injaklah pipiku, ya, aku minta maaf kepadamu dan injaklah pipiku. Maka kemudian Abu Dzar meletakkan pipinya di atas tanah Bapak Ibu, disuruh menginjak Bilal sebagai bentuk menebus kesalahannya.
Karena dia sudah merendahkan Bilal. Mestinya begitu, ya. Sing dilokno goblok, gitu kan? Pipinya jadi lemah. Pak, idaan pipiku, Pak. Sebagai bentuk aku minta maaf, penghormatan kepada dirimu yang sudah aku remehkan. Kudune ngono, Pak. Tidak sih, pipi ini kayak Abu Dzar Al-Ghifari. Apa jawab Bilal? Enggak. Aku enggak mau. Sudah aku maafkan. Itu coba, Pak. Itu Kanjeng Nabi. Bagaimana beliau itu memuliakan, menghormati para sahabat meskipun mereka itu miskin, mereka pun itu adalah budak, meskipun mereka itu adalah orang yang enggak punya apa-apa. Ini contoh. Ya. Nah, maka kita juga demikian. Oke. Dalam mencontoh apa yang menjadi teladan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tidak menyakiti siapapun, sekaya apapun kita, Bapak Ibu semua. Okay. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Ya. Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Hati-hati. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Ya. Hati-hati, Pak. Dan orang-orang yang menyakiti orang beriman laki-laki dan perempuan bi ghairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Ya. Lalu digobloknya itu salahnya apa? Kok sampai dikatakan dibilangi goblok? Salahnya apa? Mereka nggak berbuat salah, nggak berbuat apa-apa. Ya, tapi kita sakiti dia. Apa jawab Allah? Faqadih tamalu buhtana wa ismam mubina. Maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab 58. Oh ya, pas tepat lah ya. Ya, ini nggak ada request loh ya, nggak ada request. Ya, tapi dari rumah pun juga nggak ada persiapan kayak begini, nggak ada. Ya, tapi subhanallah, ya, kok nyambung gitu ya, nyambung. Dan orang-orang yang menyakiti orang yang beriman laki-laki dan perempuan tanpa perbuatan mereka yang mereka lakukan, maka dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Bahkan Bapak Ibu semua, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pernah satu ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ini ada seorang wanita, sholatnya itu pateng ya Rasul, pateng, maksudnya itu rajin. Ya bukan hanya wajib, tapi sunnah pun juga iya dikerjakan. Ya. Puasanya juga Masya Allah rajin ya Rasulullah. Dan dia ini kalau sodako diambilkan dari harta yang paling baik. Ya, dari harta yang paling baik. Berarti nek duit 100 juta yo sodako ini yo 50 juta. Ya. Bukan sodakonya 100.000. Enggak. Diambilkan dari harta yang baik. Jumat berbagi juga begitu, bukan nasi jagung yang diberikan, enggak, tapi nasi padang. Nah, ya, nasi padang iwae kikil. Nah, ini ya, atau mungkin nasi padang rendang. Nah, begitu ya. Nah, dari harta yang terbaik, kata para sahabat begitu. Tetapi ya Rasulullah, lisannya wanita ini dia tidak pernah libur di dalam menyakiti tetangganya. Ini perhatian nih Bapak Ibu semua. Sholatnya kenceng, tak pernah tinggal, bahkan ditambah sunnah. Puasanya pun juga rutin Ramadan, bahkan ditambah dengan puasa sunnah. Tahajudnya, duhanya Masya Allah, sodakohnya luar biasa. Tapi mulutnya, ya, lidahnya ini tajam, lisannya ini tajam, tidak pernah libur dari menyakiti, dari meremehkan, dan dari menghina orang lain. Terus tempatnya di mana ya Rasul? Tempatnya di akhirat itu di mana? Maka Nabi tanpa banyak berpikir, tanpa banyak merenung, kemudian beliau mengatakan, hiya finnar. Dia itu tempatnya ada di neraka. Nah, ini Bapak Ibu, hati-hati ya. Sesoleh apapun jenengan, sebaik apapun jenengan, kalau lisannya tidak pernah dijaga,
tidak pernah dikontrol, sukanya menyakiti orang, maka orang ini tempatnya ada di neraka. Itu Nabi yang bilang begitu. Ya. Tapi sebaliknya ya Rasulullah, ada seorang wanita yang ibadahnya itu biasa-biasa aja. Sholat ya cuma 5 waktu tok, sunnah ya nggak pernah, puasa ya cuma Ramadan tok ya Rasul, puasa sunnah nggak pernah, sodakonya ya Allah, ya nggak berjanji ya Rasulullah, ya Jumat berbagi, aduh, ya dengkuring, ya kan, menjes, TOT, ya kan nggak berjanji Pak, rego 1000 kan, OTOT. Tapi ya Rasulullah, wanita ini lisannya tidak pernah menyakiti orang lain. Kira-kira gimana tempatnya? Maka Nabi mengatakan, hiya fil jannah. Dia itu tempatnya adalah di surga. Nah ini sudah jelas. Ya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah apabila kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Ini seorang muslim. Maka tidaklah dikatakan muslim kalau ada saudaranya muslim yang lain, mereka itu tersakiti dengan lisannya dan tersakiti dengan perbuatannya. Ya. Nah, satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian beliau ditampakkan beberapa penghuni neraka. Kata beliau, lahum azfarun min nuhasin. Mereka itu mempunyai kuku yang terbuat dari tembaga. Ini kuku-kuku nih terbuat dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Yang dengan kuku itu mereka mencakar-cakar wajah mereka dan kemudian dada-dada mereka. Apa yang terjadi Pak? Kalau dicakar, dagingnya terkoyak, ya, daging yang ada di wajahnya, kemudian daging yang ada di dadanya juga terkoyak, habis semua karena habis dicakar. Nah, fakultu, aku, itu Nabi Muhammad mengatakan, man haula ya Jibril. Mereka ini siapa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka ini orang yang suka makan dagingnya manusia. Tahu maksudnya Pak? Makan daging manusia? Apa kira-kira makan daging manusia? Suka ngerasani, suka menggunjing, itu makan daging manusia. Ya. Jadi daging, ada daging sapi, daging kambing, daging ayam, dia nggak mau pilih ini Pak. Yang dia pilih justru ada satu piring di situ daging manusia. Itu yang dia pilih, ya. Nggak senang daging kambing, nggak senang daging ayam, daging sapi, nggak senang. Dia lebih senang dagingnya manusia. Apa itu? Orang yang suka menggunjing dan menggibahi saudaranya muslim. Ini yang suka makan daging manusia. Nah, besok ini orang yang kayak begitu itu dicakar-cakar wajahnya dan kemudian dicakar-cakar dadanya sampai terkoyak semua. Kemudian yang kedua, wa yaqauna fihi. Dan orang yang selalu menjatuhkan kehormatan saudaranya muslim. Okay. Jadi menyakiti itu bentuk menjatuhkan kehormatan. Hati-hati loh Bapak Ibu, ya, hati-hati. Nah, suatu ketika Nabi itu sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi mengajukan pertanyaan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa yang dimaksudkan dengan orang yang bangkrut, yang pailit? Maka para sahabat sesuai dengan ilmunya menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut dalam pandangan kami ya Rasul, yang tak punya uang dan tak punya harta benda. Mereka bangkrut. Maka Nabi kemudian menjawab, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin.
orang yang bangkrut dari kalangan umatku besok yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Ini sholat 5 waktu, sholat tahajud, duha, dibawa besok Pak sama dia. Masya Allah ya. Kemudian dia pun juga membawa pahala puasa, Ramadan pahala puasanya, sunnah pahala puasanya, dibawa semua sama dia, diboyong. Kemudian pahala sodakohnya, pahala haji dan umrohnya, dibawa juga sama dia, ya, dibawa. Waqad ya'ti qad syatama hadza. Tapi bersamaan dengan itu dia pernah mencela orang. Nih, ya, mengata-ngatai goblok, ya kan? Kemudian apalagi menghina keturunan, menghina orang tuanya, menghina kulitnya, menghina pekerjaannya. Nah ini. Wa daraba hadza, dia pun kemudian pernah memukul orang. Ini hati-hati yang badannya gede-gede, ya, bumi hawai kuat, gede metekel, tapi suka mukul orang. Tak omes etokol, tak omes etokol, beli sekuni etokol. Ini suka mukulan nih Pak, hati-hati. Ya. Wa akala mal hadza. Orang ini juga pernah makan hartanya orang dengan cara batil. Menipu, ya kan? Ngentit, apa ngentit Pak? Ya. Jadi ngambil uangnya umat, ngambil uangnya negara tanpa izin, ngentit. Ya. Apalagi mengambil makan hartanya anak yatim, ini termasuk, ya. Kemudian apalagi utang nggak pernah bayar, ini termasuk makan harta orang secara batil. Senengani utang tapi nggak pernah bayar, hati-hati, ya. Wasafaka dama hadza, dia kemudian pernah membunuh orang. Niskuni caro, niskuni caro, salah sekuni caro, ya. Ini orang suka bunuh Pak, ya, suka bunuh. Apa yang terjadi? Ya, kemudian Nabi mengatakan, ya, fa'utiya min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah pahala-pahala kebaikan orang ini diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti. Pahala sholat jenengan dikasihkan sama orang yang pernah jenengan celak, pernah jenengan remehkan, pernah jenengan caci maki. Pahala puasa jenengan diberikan kepada orang yang pernah panjenengan pukul dia. Pahala sedekah akan diberikan kepada orang yang pernah jenengan makan hartanya dengan cara batil. Pahala haji dan umroh jenengan akan diberikan kepada orang yang pernah jenengan bunuh dahulu di dunia. Selesai? Oh, ternyata nggak selesai. Benar? Ternyata di belakang masih banyak orang-orang yang menuntut balas. Oh, Masya Allah, orang ini ya, kebaikannya menumpuk, berlimpah ruah, ternyata keburukannya pun juga begitu. Ya, suka nyakiti orang. Ini luar biasa. Ya. Nah, terus begitu. Ya, terus gimana? Dong kebaikannya udah habis Pak. Ya, pahala sholat udah habis, pahala puasa habis, haji juga habis. Terus tinggal apa? Tinggal dosa-dosa orang yang pernah dia sakiti. Kemudian diberikan kepada orang yang pernah menyakiti. Ya, tidak pernah zina, akhirnya dikasih dosa zina. Jenengan nggak pernah makan riba, akhirnya dikasihkanlah dosa riba kan jenengan. Jenengan tidak pernah mencuri, akhirnya dosa mencuri dikasihkan kepada kita semua. Selesai sudah Pak. Orang ini namanya orang bangkrut besok pada hari kiamat. Orang-orang yang suka menyakiti orang lain, suka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, suka mukul orang, suka bunuh orang, ini besok, ya. Maka kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, berat Pak, ya. Berat menjalani hidup di dunia itu berat. Ya. Mau tak bersabar nih ya. Kalau orangnya tuh temperamen, emosian, gelisan, ngamuan, itu sulit Pak. Mesti kena ini sudah. Ya. Kalau udah marah, yang namanya kebun binatang itu keluar semua. Kalau udah marah, emosi, ini hati-hati. Orang yang suka mok-mokan ya, hati-hati. Itu termasuk menyakiti. Keluar semua kebun binatangnya Pak. Sing ketek, sing kiri, sing
apa keluar kebi lah, ya kan? Ini hati-hati, ya. Maka besok dia termasuk orang-orang yang bangkrut. Oke, maka Bapak Ibu semua, bahwa termasuk di antara nasihat untuk kaum muslimin adalah jangan sekali-kali kita ini menyakiti kaum muslimin. Nah, tiap mungkin ada beberapa sisa waktu. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Oke, silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini terkait apakah termasuk dalam kategori merendahkan atau tidak? Begini Ustaz, yang pertama. Apa itu? Yang saya tanyakan ini masuk kategori merendahkan seseorang atau tidak, seperti semisal demikian Ustaz. Semisal kita di suatu majelis taklim dan kita itu bertanya, tapi pertanyaan kita itu dalam konteks memang sudah memahami permasalahan, tapi dalam konteks cuma ingin menguji sejauh mana loyalitas dan integritas seorang ustadz tertentu sehingga kita layak menjadikan dia sumber ilmu buat kita. Apakah itu termasuk kategori merendahkan atau tidak? Dan yang kedua Ustaz, apakah kita boleh ketika kita menghibah atau ta'aruf dengan seseorang lalu kita utarakan langsung ayat firman Allah yang menyatakan fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha. Karena jujur saya mau hampir nikah sudah, tapi saya utarakan pertanyaan itu, si Ahmad itu menolak ketika saya tidak mau untuk dipoligami, walaupun pada dasarnya saya belum tentu akan melakukan poligami, karena saya meyakini seorang wanita yang solihah adalah mereka yang siap untuk dipoligami oleh suaminya, karena Al-Quran sendiri membolehkan dan Rasulullah dan para sahabatnya juga mencontohkan. Namun sesuai dengan takaran dan kapasitas yang individu dan tidak sama, mungkin karena finansialnya bagus ataupun karena kebutuhan biologisnya yang sangat tinggi. Itu saya tolong dijelaskan. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik. Para ulama menjelaskan bahwa pertanyaan itu ada tiga. Oke, pertanyaan itu ada tiga. Yang pertama adalah pertanyaan yang diajukan karena memang dia ini benar-benar tidak tahu, benar-benar tidak mengerti. Maka yang seperti ini, maka boleh seseorang itu bertanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan bahwa orang ini sebenarnya udah tahu jawabannya, tapi dia berharap bahwa jawaban dari seorang ustadz, dari seorang guru, dari seorang pemateri itu bisa diketahui oleh orang-orang yang memang dia yakini banyak yang nggak tahu. Ini boleh Pak, ya. Dia bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya ini? Dia udah tahu jawabannya, tapi dia berharap jawaban itu juga didengar oleh seluruh yang lain, supaya yang lain juga mendengar hukumnya. Dan ini juga boleh. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Nah, pertanyaan tidak ada manfaatnya ini para ulama membagi dua. Yang pertama, pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Andaikan ditanyakan dan dijawab, ini justru akan memberatkan yang bertanya. Contoh, ya, kita kan di dalam Islam ya disunahkan untuk mencukur bulu kemaluan, betul ya? Mencukur bulu ketiak. Oke, ada yang bertanya, Ustadz,
bagaimana hukumnya kalau mencukur bulu dada dan mencukur bulu tangan ataupun bulu kaki? Ini pertanyaannya. Ya. Kira-kira Pak, dijawab nih sama ustadznya. Ya, kalau sekiranya mengganggu ya bulu dadanya, bulu tangannya, bulu kakinya, maka ya silahkan dicukur. Apa yang terjadi Pak dengan jawaban itu? Maka dia pun kemudian sibuk mencari alat, mencari bahan yang sekiranya bulu dadanya itu habis, bulu tangan dan bulu kakinya itu habis semua. Beli pisau cukur, ya kan? Ikrek, seret, dicukur. Kaki juga begitu, tangan juga begitu. Tak lama kemudian tumbuh lagi. Begitu tumbuh lagi, cukur lagi, tumbuh lagi, cukur lagi. Sibuk dia tuh mencukur bulu dada dan mencukur bulu tangan dan kaki. Tuh. Aduh, dok remah ya. Mak tak remare bulu dada ini sama bulu tangan. Akhirnya nyari bahan, dok remah. Nyari bahan tradisional, udah. Sampai beli di Shopee alat alat atau bahan penggundul bulu lah, perontok bulu, ya betul, alat atau bahan perontok bulu sampai di Shopee Pak. Bayangkan, ya kan? Itu akibat apa? Akibat dari bertanya yang seharusnya tidak ditanyakan. Andaikan dijawab akan memberatkan. Ini kayak Bani Israel Pak. Bani Israel kan begitu. Jadi dia bertanya kepada para nabinya, ya kan? Setelah dijawab, ternyata jawaban itu memberatkan mereka. Akhirnya banyak yang diharamkan sama orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel tanya ini dijawab, tidak diamalkan. Tanya ini dijawab, tidak diamalkan. Akhirnya Allah pun mengharamkan semua untuk Bani Israel. Ya, daging haram untuk Bani Israel. Lemaknya juga haram untuk Bani Israel. Ya, semua binatang-binatang ternak itu haram untuk orang-orang Yahudi, Bani Israel. Apa akibatnya? Allah hukum mereka karena mereka banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Coba, paham sampai sini? Oke. Yang kedua, pertanyaan yang tidak bermanfaat adalah pertanyaan sesuai yang ditanyakan tadi. Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, tetapi dia ingin ngetes atau ingin menguji sejauh mana keilmuan seorang ustadz itu atau seorang guru atau seorang pemateri. Oke? Dan ini sangat tidak layak untuk disampaikan atau ditanyakan. Oke? Apakah ini juga termasuk merendahkan ustadz? Bisa jadi. Oke? Ketika orang ini dia nggak bisa jawab Bapak Ibu, oke? Dia akan merasa malu. Ya. Karena dia tidak bisa menjawab, supaya menghilangkan rasa malunya, maka dia pun berusaha untuk mencari-cari jawabannya. Apa namanya? Cocok logi. Cocok logi. Wis, tok gaduk matuk. Ditakono iki jawabannya iki. Ditanyakan ini jawabannya ini, tok gaduk matuk, cocok lagi. Padahal itu jawabannya tidak seperti itu. Akhirnya dia pun sesat dan menyesatkan. Oke. Ya, maka kalau memang jenengan ingin bertanya, ingin ngetes suatu pembahasannya ustadz, ya harusnya jangan ustadznya lah, jangan ustadznya yang bicara, jenengan yang bertanya itu jadi pematerinya, begitu loh Pak. Ya, dan jenengan kan lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti. Yo jangan ustadznya yang disuruh tampil, jenengan request, ya, request kepada DKM, request kepada panitia, Pak Panitia, saya ingin berbagi ilmu nih sama jamaah, sama teman-teman. Ya Pak, kalau saya ini dijadwal. Oh, Masya Allah, dengan senang hati, gitu kan? Wah, bagus itu Pak. Ya, jenengan berbagi ilmu dengan orang lain bagus. Ya, daripada jenengan bertanya, tujuannya adalah untuk ngetes seseorang, ya, untuk menguji keilmuan seseorang. Tidak bagus itu Bapak Ibu. Oke, tidak bagus. Jadi sekali lagi, yang semacam itu hendaknya untuk tidak disampaikan atau ditanyakan kepada sang pemateri. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, tentang masalah poligami. Iki sing takon kendeli. Ya, bengalongku, ya, di samping tubuh ibu tuh, ya. Tentang masalah poligami. Oke. Apakah wanita solihah itu adalah wanita yang mau dipoligami
Belum tentu. Ya. Kata siapa? Ciri wanita solehah itu adalah wanita yang mau dipoligami. Berikan dalilnya. Ya kan? Berikan dalilnya. Kalau memang ada dalilnya, ciri wanita solehah adalah yang mau dipoligami, maka seluruh wanita-wanita sedunia mereka akan sami'na wa ata'na. Nggih, Pak. Gitu. Di situ kan Allah mengatakan apa? Itu bukan perintah, Bapak. Ya, bukan perintah. Nek perintah berarti wajib. Nah, kalau wajib, kalau para suami nggak mau berpoligami, hukumnya apa? Berdosa kalau nggak poligami. Ada nggak hukumnya yang kalau nggak poligami dia berdosa, masuk neraka? Nggak ada, ya kan? Yang betul itu poligami itu hukumnya boleh, bukan wajib, juga bukan sunnah. Hukumnya boleh. Nek boleh, nek mampu ya silakan berpoligami, nek nggak mampu ya ojo poligami. Itu boleh, Pak. Ya. Nah, ciri wanita soleh apa mau dipoligami? Enggak. Ciri wanita soleh itu ada 3 kata Nabi. Ya, apa Pak? Iza nazarta sarrabka. Ini ciri yang pertama. Kalau wanita itu kamu pandang, dia itu menyenangkan pandanganmu. Niki Pak. Ciri yang pertama. Jadi jenengan punya istri, didelok sama jenengan, sama suaminya dia menyenangkan. Maca, berai, ya pakai baju seksi, pakai baju lingerie, menyenangkan nggak Pak? Menyenangkan. Ini wanita soleha. Nah, daripada jenengan mau dipoligami, tapi jenengan lihat istrinya sepet. Lah jenengan dasteran Pak bojone Pak. Dasteran, bolongan, mambu minyak kayu putih, mambu balsem. Menyenangkan enggak kira-kira Pak? Enggak menyenangkan. Datang ke istrinya, aku bau minyak kayu putih ada, ya tak teron jenengan kan? Coba jenengan lihat istrinya aku, seksi, pakai lingerie, harum bersih, teron Pak, menyenangkan. Anda iya Pak, ya. Nah, yang kedua, apa? Wa idza amartaha atau atta. Kalau dia perintahkan kepadamu, maka dia itu taat. Loh, Dek, kebeki kopi. Ingki Bang, buatkan kopi. Ini wanita soleha, Pak. Dek, trodeer, lagi ya, Ingki. Diambilkan, makan suaminya. Ini wanita soleha. Ya. Dek, gentengnya bocor. Ya. Naik betulin enggak? Ini enggak. Bukan Pak, ya. Loh, Ustadz tadi kan suami period. Iya, perintahkan ya harus sesuai dengan kemampuan istri. Masa suruh betulin genteng bocor, gitu kan? Nah, ini enggak nyambung, ya. Yang kedua, yang ketiga, Pak. Apabila kamu tidak ada wa iza ghibta anha, apabila kamu tidak ada hafizat farjaha wa malaka, dia menjaga kemaluannya dan juga menjaga hartamu. Loh niki Pak, jadi jenengan kerja keluar kota LDRan sama istri, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, juga hartanya suami juga dijaga. Bukan mentang-mentang suami nggak ada, oh gini ya, enggak. Ya, nah ini namanya ciri wanita solihah. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa ciri wanita solehah adalah mau dipoligami. Bapak-bapak saking semangate, akhirnya Al-Quran, hadis dicocok-cocok, no, akhirnya diserang kepada kaum wanita. Maaf, saya bukan penyerang poligami, tidak. Saya pun juga termasuk yang mendukung juga dan membela bagi teman-teman yang memang punya kemampuan poligami, maka silakan tak acungi jempol 4. Ya, saya acungi jempol 4. Berarti luar biasa jenengan. Berarti jenengan apa? Superman kan begitu. Ya kan? Oh, iya. Istri 4. Ya Superman apa? Istrinya 1, cemen ya. Kalau tidak beristri, no comment. Ya kan? Ustaz Jalil Abidin ya, Masya Allah ya. Itu Bapak Ibu semua. Nah, wallahu a'lam nggih. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk jawabannya. Ada lagi mungkin yang mau tanyakan? Monggo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan barusan seputar poligami. Dalam An-Nisa tersebut yang di ayat yang berbeda ketiga atau 7 itu kan yang anjuran berpoligami. Sementara di ayat yang di surat yang sama, tapi di ayat kalau nggak salah 107 kalau nggak salah, saya lupa. Allah itu akan memberikan penegasan demikian. Yang saya ingat potongannya kalau nggak salah demikian. Walam ta'dilu bainan nisa walau farastum. Jadi Allah kan menegaskan demikian. Kamu tidak akan mampu berlaku adil sekalipun kamu menginginkan. Nah, kalau sudah Allah tegaskan begini, apakah ini menjadi meniadakan kepada kebolehan poligami yang ayat yang sebelum itu Ustaz? Demikian. Nggih, barakallahu fiik. Bapak Ibu, ayat ini turun wala ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan mampu berbuat adil meskipun kamu berusaha sekuat tenaga untuk adil. Ayat ini turun berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau itu berusaha sekuat tenaga untuk berbuat adil dengan para istrinya. Ternyata beliau tidak mampu berbuat adil. Dalam hal apa? Beliau tidak mampu berbuat adil dalam hal cinta, kasih sayang, dan kemudian hubungan intim. Oke? Jadi dua ini. Hubungan intim, cinta, dan kasih sayang. Ini Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu berbuat adil sampai beliau mengatakan, ya Allah, ini yang sudah aku kerahkan untuk berbuat adil. Andaikan ini bukan termasuk perbuatan adil, maka ampunilah aku. Sampai Nabi begitu, Bapak Ibu. Akhirnya turunlah ayat ini, wala ta'dilu, dan seterusnya sampai selesai. Oke? Nah, berarti dalam masalah poligami, seadil-adilnya panjenengan, maka jenengan tidak akan pernah bisa adil, ya. Boleh seorang suami tidak berbuat adil kepada istrinya dalam urusan cinta dan dalam urusan hubungan intim. Boleh Pak, nggak adil. Maksudnya gimana Ustaz? Contoh, jenengan punya 2 istri. Apakah 2 istri itu sama-sama jenengan cintai semua? Tidak. Pasti ada salah satu yang lebih jenengan cintai daripada yang lain. Mungkin wajahnya yang lebih cantik, mungkin dia lebih pinter, mungkin dia lebih kaya, mungkin dia lebih praten, ya kan? Mungkin dia lebih cakang, bisa jadi akhirnya jenengan cinta kepada yang satu ini. Nek sing situ nih, yo cinta cuma biasa tat. Ada yang begitu Pak. Nah, termasuk masalah hubungan intim. Maaf menurut saya ada anak-anak di sini, dan ya, dia sedikit ya. Masalah hubungan intim juga begitu. Maka di antara 2 istri ini mungkin ada di antara 2 istri ini yang ternyata pelayanannya lebih oke, ya. Istri pertama, aduh biasa cia, ya kan. Yang kedua aku ya hot, gitu kan. Nah, ternyata jenengan mencoba untuk berbuat adil, nggak iso tuh. Kok nyamanan sing iki yo. Akhirnya jenengan lebih sering berhubungan intim sama yang satu ini daripada yang cia tadi Pak. Nah, boleh yang seperti ini, ya boleh, karena memang jenengan tidak mampu dan tidak kuasa untuk berbuat adil. Tapi kalau masalah nafkah wajib hukumnya. Masalah nafkah kemudian pembagian hari wajib untuk adil Pak. Ya, contoh istri pertama 3 malam, ya kan? Maka istri yang kedua ya sama 3 malam juga, sisa 1 malam. Ya, sup, diundi, ya Pak, diundi. Ayo diundi Pak Tung, sing tepak untung, ya kan? Jatuh kepada siapa? 1 hari jatuh kepada si Fulana, maka 1 hari itu adalah haknya si Fulana. Nanti minggu depan juga begitu, diundi lagi Pak Tung, sing tepak untung. Lah kok kena mana Pak? Yang kedua ini, ya gimana? Memang sudah begitu, ya kan? Bukan dibikin-bikin, ya sudah, ya itu bagian dari adil yang dituntut di dalam Islam. Nggih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang kaitan dengan ayat yang sebelumnya
itu kan ada keterangan aliran itu fa'in iftum ala itu fawaidatah. Jadi di sini kan apabila kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Nah di ayat yang sebelumnya ini kan juga menyangkut kata adil. Maksudnya wa ini kata adil, nah ini kan sama-sama tidak dirinci maksud adil. Betul. Yang dimaksud wa in khiftum itu adalah tidak adil dalam masalah nafkah, kemudian dalam pembagian hari. Itu yang tidak adil, Pak. Kalau yang selain itu, maka boleh-boleh saja ya bagi seorang lelaki, seorang suami untuk tidak berbuat adil karena dia memang tidak mampu. Jadi sekali lagi, jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maksudnya adil dalam nafkah,